Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Tuhan berkenan pada saat ini kita bersama-sama lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat RRI Sumba. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk kita menyiapkan waktu yang teduh untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dalam pernyataan-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan kehidupan untuk kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Namun kami sadari Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini, kami terus menyakiti-Mu Tuhan, menyakiti sesama kami. Karena itu kami datang kepadamu saat ini. Kami merendahkan diri kami. Kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan, kami belajar untuk terus mendekatkan diri kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, dengan cinta-Mu, Engkau mengampuni kami sehingga kami layak Tuhan untuk bersatu dengan-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Inilah kesiapan hati kami Tuhan dan kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang menyampaikan dan berkatilah anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran radio pada saat ini. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dengan kita membukanya di kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, mendengarkan, merenungkan, tetapi kita yang setia memeliharanya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah standar kebahagiaan menurut Yesus. Standar kebahagiaan menurut Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kebahagiaan, tentunya kita semua punya ukuran atau standarnya sendiri. Kebahagiaan selalu identik dengan keadaan yang menyenangkan, baik berupa keberhasilan, keadaan tanpa persoalan hidup, tanpa penderitaan, ekonomi yang selalu berkecukupan, semua keadaan yang baik-baik saja.
Kebahagiaan juga bisa berupa keberhasilan anak-anak, orang tua mengucap syukur akan hal itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa seorang ibu dengan kagum mengatakan, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, yang membesarkan engkau." Ya, karena di dalam pemahamannya, di saat seorang anak lahir dan bisa melakukan banyak hal yang besar, apalagi yang dilakukan oleh Yesus ini, tentunya ibunya sangat berbahagia. Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ingin meluruskan makna atau konsep kebahagiaan yang harus dikejar oleh setiap orang percaya. Sangat sederhana, yaitu mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan, oleh perasaan, oleh keadaan ekonomi, tetapi sebaliknya kebahagiaan ditentukan dari hubungan setiap orang dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan mampu mengarahkan hati untuk memahami keadaan yang sulit sekalipun, pasti ada kebahagiaan. Sakit penyakit yang dialami sekalipun, tentunya ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yang mengalami penderitaan, ia mendapatkan kelegaan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Itulah janji Tuhan. Yang mendapatkan sakit penyakit, yang mengalami sakit penyakit, ia mendapatkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Tuhan menghendaki ketaatan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah rutinitas kita setiap hari, mari kita taat untuk menyediakan waktu sebentar saja untuk Tuhan. Ketika Tuhan dengan sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, kita mengabaikannya dengan kesibukan kita. Kita lupa untuk bersatu dengannya dalam doa dan kebenaran firman-Nya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan menguatkan iman kita ketika kita menjalani kehidupan, sehingga kita akan mampu bersyukur di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami sukacita. Itulah kebahagiaan, standar kebahagiaan menurut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak hanya di dalam keadaan kita yang baik-baik saja, bukan di dalam keadaan ketika kita berhasil saja, tetapi di dalam setiap keadaan. Di tengah sakit yang kita alami, kita percaya Tuhan menolong kita. Di tengah penderitaan yang kita alami, Tuhan menopang kita. Di tengah kekalutan kita, Tuhan memberikan kita ketenangan. Itulah kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahwa di saat ia tetap mau mendengarkan firman Tuhan, mau memelihara firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari, ia akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak semu,
yang tidak sia-sia di dalam Tuhan, kebahagiaan yang alami. Karena itu Tuhan akan menolong dan memberkati kita ketika kita mau memelihara firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sadari Tuhan, inilah suatu kebahagiaan yang harus kami kejar. Inilah standar kebahagiaan yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kami untuk memelihara firman-Nya, sehingga Tuhan, ketika kami berhadapan dengan pergumulan kehidupan, ketika kami berhadapan dengan sakit penyakit, ketika kami ada di dalam kekalutan, di dalam penderitaan, kami tidak cepat untuk mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan diri kami, mempersalahkan orang-orang di sekitar kami, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya pasti ada kebahagiaan. Karena itu Tuhan, biarlah kami sadar penuh, kami manusia terbatas, kami membutuhkan Tuhan. Dan untuk bersatu dengan-Mu Tuhan, kami harus menyediakan waktu kami untuk bersatu di dalam firman dan memeliharanya. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu, bertekad Tuhan di dalam hati kami untuk sering mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang adalah kunci kebahagiaan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, saat ini mengalami pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Apapun yang saat ini mereka rasakan Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka Tuhan, bahwa mereka mampu untuk menghadapi masalah itu, bahwa tidak akan pernah Tuhan meninggalkan, bahwa mereka tidak akan selamanya merasakan sakit hati, bahwa mereka tidak akan selamanya menangis, bahwa mereka tidak akan selamanya terluka. Pasti akan ada waktu Tuhan ketika Tuhan mendengarkan doa mereka dan menjawabnya. Itulah di saat Tuhan melegakan mereka. Karena itu biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap seluruh hidup dan kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus berseru untuk mendapatkan kesembuhan daripada Engkau. Apapun Tuhan yang mereka rasakan di dalam diri mereka, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang pemelihara. Engkau sanggup mengadakan mujizat 1000 tahun lalu. Bahkan saat ini Tuhan mampu untuk melakukannya. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap percaya di dalam iman kami. Tuhan mampu untuk menjawab doa dengan waktu yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Karena itu hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dengan mencari pekerjaan. Mereka yang mengikuti tes PNS dan mereka yang sudah bekerja di luar pulau, bahkan di luar negeri. Apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka usahakan, Tuhan kiranya terus ada, memberikan mereka kemampuan hikmat Tuhan, sehingga apa yang mereka gumuli, Tuhan mampu untuk selalu ada bagi mereka. Karena itu Tuhan, biarlah mereka tetap ada di dalam keteguhan iman akan Engkau. Hamba juga berdoa Tuhan, buat bangsa kami ini, negara kami Indonesia. Berkatilah dari presiden sampai setiap jajaran di pelosok-pelosok, desa-desa. Tuhan berkatilah para pemimpin. Apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka program-programkan untuk semua masyarakat, biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka mampu Tuhan memimpin dengan rasa jujur, takut akan Engkau, sehingga
banyak masyarakat merasakan sukacita atas apapun yang mereka kerjakan. Pimpin dan sertailah seluruh hidup dan kehidupan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba di tempat ini, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan terus memberkati dan juga berkati keluarga mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tak lupa kami mendoakan untuk janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada. Allah pemelihara, Allah sanggup memberikan mereka apapun yang mereka perlukan. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita. Shalom.